Halo, ketemu lagi bersama saya Febrionik di podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Senang banget, di episode kali ini kita akan ngebahas satu hal yang penting sekali, yaitu tentang alur pelayanan alat bantu kesehatan. Dan sudah hadir di studio RRI Net Purwokerto ada Ibu Tias selaku verifikator klaim BPJS Cabang Purwokerto. Apa kabar Ibu Tias? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Senang banget ini melihat senyumnya luar biasa ini. Semangat sekali Ibu. Nah Ibu, ini kan ada satu hal penting yang masyarakat harus tahu, yaitu tentang alur pelayanan alat bantu kesehatan. Nah sebetulnya ini program pelayanan alat bantu kesehatan dari BPJS itu seperti apa sih Bu? Sebelumnya terima kasih Mas Onik atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Tias dari BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Saya selaku verifikator klaim. Mohon izin menyampaikan ini terkait cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan itu tidak hanya preventif, promotif, dan kuratif saja, tapi juga termasuk pelayanan rehabilitatif, di mana pelayanan ini bertujuan untuk tetap membantu supaya peserta atau pasien tetap bisa produktif, begitu. Ini cakupannya ada 7 macam berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Itu meliputi alat kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, ada collar neck, ada korset tulang belakang sama krup. Gitu. Oke. Dan itu semuanya ditanggung sama BPJS Kesehatan Ibu ya? Iya, betul Mas Onik, itu dijamin ya? Sesuai indikasi medis. Wah ini menarik karena ada cukup banyak orang yang tadi sudah disebutkan sama Ibu, ada beberapa misalnya kayak ada pelayanan gigi dan lain sebagainya ya Bu. Betul. Nah ini saya pengen tanya juga nih Bu, kalau pelayanan gigi dan protesa gigi ini seperti apa sih Bu? Kalau pelayanan gigi sama protesa gigi bisa dilakukan di FKTP, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, sama di rumah sakit juga bisa. Kalau untuk cakupan pelayanannya itu untuk pelayanan gigi pertama ya Mas ya, mencakup pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis itu, kemudian ada pramedikasi, penanganan kegawat daruratan orodental, pencabutan gigi sulung, gigi permanen, yang tanpa penyulit tentunya ya, untuk yang di FKTP, kemudian ada pengobatan pasca ekstraksi gigi, tumpatan gigi, sama scaling gigi pada gingivitis gitu. Nah untuk pelayanan protesa gigi ini nanti peserta ada alurnya, jadi datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, membawa identitas dulu Mas Onik, ya, menunjukkan identitasnya untuk dicek validitas kepesertaannya. Kalau aktif nanti bisa dilayani. Kemudian dilakukan pemeriksaan dulu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ini akan dicek kebutuhan medisnya apa. Kalau memang diperlukan protesa gigi, maka akan diresepkan. Kalau misalkan ternyata ada hal lain yang harus dikonsultasikan ke spesialis, maka akan diberikan rujukan. Begitu. Wah menarik ya. Tadi juga disebutkan ada scaling gigi, jadi bisa scaling juga ya Bu ya? Bisa. Tentunya selain itu tadi juga disebutkan ada pelayanan kesehatan mata ya, untuk mata dan kacamata. Nah ini seperti apa Ibu? Kalau untuk pelayanan kacamata itu dijamin sesuai indikasi medis juga Mas Onik. Jadi nanti dijamin berdasarkan kebutuhan medis dan berdasarkan kelas peserta. Jadi penjaminannya beda-beda. Untuk kelas 1 dijamin 330.000, kelas 2 itu 220.000, kelas 3 termasuk PBI ya Mas Onik itu 165.000. Nah itu batasan ukurannya juga ada ininya ya. Untuk Spherics itu ukurannya 0,5 dan silindris 0,25. Batasan pemberian resepnya itu paling cepat 2 tahun sekali oleh dokter spesialis mata tentunya. Gitu, ya. Wah ini berarti untuk kacamata juga bisa di cover sama BPJS ya Bu ya? Bisa. Dengan ketentuan yang tadi sudah disebutkan. Nah selain itu tadi disebutkan juga
ada alat bantu dengar. Tapi sebelum kita membahas tentang alat bantu dengar, kalau alur klaim kacamatanya seperti apa, Bu? Kalau untuk kacamata seperti tadi sudah disampaikan mirip-mirip kayak yang untuk gigi. Peserta datang dulu periksa ke FKTP dulu ya tentunya. Terus nanti akan diperiksa, kemudian oleh dokter akan diberikan rujukan kalau memang peserta membutuhkan kacamata atau pemeriksaan lebih lanjut, akan dirujuk ke spesialis mata dulu. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk visus dan lain-lain. Setelah ditentukan ini ukurannya berapa kayak gitu. Nanti kemudian diresepkan untuk kacamatanya, lalu peserta dapat ke optik, langsung memilih optik yang kerjasama tentunya Mas Onik. Ya, untuk dilakukan pengambilan kacamata sesuai yang sudah diresepkan. Nanti klaimnya dari optik Mas Onik ke BPJS, bukan pesertanya nggih. Gitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi itu sedikit alur tentang gimana caranya klaim kacamata ya, Bu ya? Iya, betul Mas Onik. Baik. Nah, selain itu tadi juga disebutkan ada alat bantu dengar yang juga bisa di-cover sama BPJS Kesehatan. Nah, ini betul. Apakah alurnya sama atau seperti apa nih, Bu? Alurnya hampir sama. Jadi kalau untuk alat bantu dengar yang meresepkan harus dokter spesialis THT. Iya, jadi setelah mendapat pelayanan di FKTP dan dirujuk ke dokter spesialis THT, nanti peserta akan dilakukan pengecekan secara lengkap audio melalui pengecekan ini melalui alat audiometri gitu untuk kebutuhan alat bantu dengarnya. Ini untuk penjaminannya 1.100.000 nilai maksimalnya Mas Onik. Ya, gitu. Ini peresepannya paling cepat 5 tahun sekali gitu. Wah, menarik ya. Jadi ini banyak alat bantu dengar yang bisa diklaim oleh BPJS Kesehatan, yang bisa diklaim oleh pasien melalui BPJS Kesehatan. Salah satunya tadi ada kacamata, kemudian ada protesa gigi gitu, terus juga alat bantu dengar juga Ibu ya. Nah, selain beberapa yang tadi sudah disebutkan, ini ketentuan alat bantu dengar kesehatan lainnya ada atau tidak, Bu? Kalau untuk alat kesehatan lainnya ada untuk misalkan ada protesa gerak ya Mas Onik, itu untuk kaki palsu, tangan palsu, besaran maksimalnya 2.750.000. Ya, kemudian itu paling cepat peresepannya 5 tahun sekali. Kemudian yang meresepkan tentu saja dokter spesialis konsultasi untuk rehabilitasi medik dan fisik ya. Kemudian ada yang lainnya, ada collar neck. Collar neck itu klaimnya besarannya 185.000. Ya, kemudian ada korset tulang belakang juga Mas Onik. Itu untuk yang mengalami gangguan tulang belakang, mungkin perlu diberikan alat bantu gerak berupa korset, besarannya 385.000. Ya, peresepannya 2 tahun paling cepat. Paling cepat 2 tahun, Wah, ini menarik sekali ya. Jadi selain ada protesa gigi, terus juga kacamata, alat bantu dengar, ini ternyata juga masih ada fasilitas lain yang bisa diklaim oleh para peserta pengguna BPJS, seperti tadi ada alat bantu gerak, kemudian kayak korset tulang belakang, dan juga collar neck juga Ibu ya. Nah, tadi kan ada beberapa layanan kesehatan yang sudah ditanggung sama BPJS. Nah, saya pengen tahu juga nih, kalau layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu apa aja, Bu? Oh, itu ada cakupannya tersendiri ya Mas Onik. Itu ada di Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024, itu mencakup pelayanan yang tidak sesuai ketentuan tentunya ya Mas Onik ya, karena kalau sesuai ketentuan, sesuai indikasi medis pasti akan dijamin. Namun bila tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak dijamin. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak di fasilitas yang bekerja sama Mas Onik. Jadi harus di fasilitas yang kerjasama sama BPJS Kesehatan. Kemudian ada pelayanan yang untuk kecantikan estetik, untuk meratakan gigi, untuk infertilitas Mas Onik itu tidak dijamin. Kemudian ada pelayanan kesehatan untuk kegiatan yang sifatnya kayak
hobi yang membahayakan gitu, itu tidak dijamin. Kemudian yang lain lagi pelayanan yang karena percobaan bunuh diri atau ya itu tidak dijamin. Kemudian untuk tindak kekerasan, tindak kriminal itu tidak dijamin. Kemudian ada hal-hal lain mungkin nanti bisa dilengkapi di Perpres, disampaikan secara lengkap. Gitu. Iya, wah, menarik sekali Ibu Tias ya atas penjelasannya, ini lengkap sekali. Dan tentunya pemirsa, itu tadi ya obrolan kita melalui podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto mengenai alur pelayanan alat bantu kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar dan menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.